DP bangun pasar, gagal bangun pasar. Undang dong kami para pedagang, karena yang mau bayar kami. Kegiatan di luar kota, ya kita maklumi, tapi kita lihat nanti siapakah yang sebenarnya yang mentaati PKS dan siapakah yang melanggar PKS. Dengan turunnya nanti Pak Tri memberikan SPL tersebut, itu sebenarnya bisa selesai, tentu saja dengan tanggung jawab beriringan dan adendum yang baru ya, bahwa umpamanya kasih tahu pokoknya dalam 1 tahun lu tidak bisa kerjakan ini, berarti selesai dan lu harus bertanggung jawab. buat sebuah diskusi publik ya, temanya mengungkap tabir mangkraknya revitalisasi pasar Kranji Baru. Para hadirin yang terhormat, mohon perhatian. Acara akan segera dimulai. Indonesia Journalist Club. Indonesian Journalist Club menggelar acara diskusi publik yang berlangsung di Aula Sentra Terpadu Pangudi Luhur Kemensosri, Jalan HM Joyo Martono Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, pada Jumat 24 Februari 2023. Bekasi, di mana denyut nadinya Kota Bekasi ya dari para pedagang-pedagang seperti ini, benar nggak Pak? Ya kan? Di masa pandemi COVID-19 yang bertahan siapa? Ya, para pedagang-pedagang ini. Artinya goya diperhatikan gitu loh, jangan diabaikan. Kalau memang ada kasus yang perlu diselesaikan secepatnya, diurai benangnya, diperbaiki, dan kita minta seharusnya memang kita hadir di sini tuh para pejabat Pemkot nih, stakeholder, tapi sangat sayangkan sekali ya. Yang hadir pada siang hari ini, sore hari ini, saya mewakili teman-teman pedagang pasar Kranji Bekasi. Yang pertama, saya tidak terlibat di dalam RWP pertama. Saya udah bilang sama Bang Aeng, Pak Mul, saya mewakili teman-teman pedagang. Jadi pedagang ini sebenarnya tuntutannya sederhana. Kapan pasar itu dibangun? Ya kan? Itu aja sebenarnya. Masalah pengembangnya siapapun, kita nggak ada masalah. Yang jelas, pedagang ini menderita di TPS. Yang kedua, kita pedagang ada koordinasi dengan teman-teman pedagang di pasar-pasar lain. Pasar Bantar Gebang, Pasar Famili, Pasar Jati Asih. Dan ke semua pedagang di sana sudah mulai merasakan tempat yang baru, tempatnya sudah dibangun. Kenapa pasar Kranji berkendala? Kan itu seperti itu ya, pasar Kranji berkendala. Padahal waktunya sama, gitu kan? Lokasinya di Bekasi juga sama. Yang jadi permasalahan apa? Itu yang pertama. Kalau Pak Iwan bilang SPL belum diserah terima kepada PT Anissa Bintang Blitar, kan ada pertanyaan timbul seperti ini. Apa penyebabnya SPL itu tidak diberikan kepada PT Anissa Bintang Blitar? Nah, saya dapat informasi gitu. Ada bahasa yang menyatakan bahwa Pemkot Bekasi dengan ABB saling sandra bahasanya. Iwan Hartono sebagai direktur utama tidak membayarkan kompensasi kepada Pemkot, Pemkot tidak mengeluarkan SPL untuk pengolahan gedung baru atau pembangunan gedung baru. Pertanyaan kan itu. Oke, saya sudah bisa membaca apa yang menjadi pertanyaannya Mas Rowan. Jadi intinya gini, kenapa pembangunan pasar tidak kunjung diselesaikan? Ada informasi saling tarik menarik antara pemerintahan kota dengan PT ABB terkait dengan SPL dan dana kompensasi. Nah, kita coba tanya ke Pak Iwan ya, dasarnya semua pada PKS ya, perjanjian kerjasama. Di pasal apa yang dilanggar dan kewajibannya yang mana? Oke Pak, bisa dijawab Pak Iwan? Ya, makin lagi kita tahu kualitas Mas Wawan. Dia sudah banyak di pergaulan nih, membandingkan di pasar yang lain. Tapi tidak diketemukan problemnya. Pak, tanyakan di pasar yang lain. Tagihan kompensasi dulu yang dibuat tanggalnya atau SPL dulu. Kalau pasar yang lain SPL dulu diterbitkan baru tagih. PT Anissa Pasar Kranji
Sampai sekarang belum ada SPL, sudah ditagih 9,2 miliar. Oke. Jadi bagaimana kita para pedagang menyerahkan kepada perwakilan yang sebenarnya menutup-nutupi atau memang sengaja, ya kan, tidak mengungkap fakta atau tidak mencari fakta sebenarnya. Ya, saya jelaskan ya, itulah diskriminasi terhadap pasar Kranji, itulah diskriminasi kepada PT Anissa. 3 pasar yang lain terbit dulu SPL, terbit lagi INB, baru kemudian SPL ditagihkan. Lah kita ini SPL belum terbit, ya, tapi sudah ditagih 9,2 miliar Oleh Pemkot. Nah, jadi Mas Wawan, rasanya sih kantor saya lebih dekat daripada Anda jauh-jauh ke pasar. Saya bacakan PKS itu. Di pasar berapa Pak? Bisa disebutkan? Pasal 5 ayat 4 huruf P. Berbunyi. Pihak kedua membayar kompensasi selama revitalisasi yang besarannya ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Dapur. Ada frasa gitu, ada kalimat gitu, ada perkataan di situ. Selama revitalisasi, kita cari, kita lacak. Kapan selama revitalisasi? Ada di pasal 7 ayat 2. Berbunyi, jangka waktu atau pelaksanaan revitalisasi dengan jangka waktu 24 bulan terhitung sejak tanggal penyerahan lapangan. Nah loh, SPL-nya berarti. real. Kan lucu, kita belum terima SPL sudah ditagih kompensasi selama 30 bulan, sedangkan di dalam pasal kewajiban kompensasi itu selama revitalisasi artinya berapa? 24 bulan, dan sekarang kita tagih 30 bulan. Kemudian itulah, belajarlah pada objektivitas itu, tidak pada diri sendiri, pada musuh pun, orang kita benci pun, kita tetap harus sportif, harus objektif. Nah, saya tidak tahu, saya takut, saya mohon ampunan dari azab Allah karena saya ini mungkin mengungkap aib orang. Oke. Jadi jangan karena kebodohan kita kemudian mengajak orang-orang lain, kaum pedagang. Mungkin Ya, berarti melihat dari pemaparan Pak Iwan, berarti ini andilnya Pemkot Kota Bekasi sangat besar sekali ya. Seharusnya Pemkot sebagai pihak pertama mempelajari isi PKS itu sampai di akhirnya. Jadi Mbak Sofi, kompensasi ditagih. Mbak Sofi, kalau saya melanggar kompensasi sampai 9,2 miliar, nggak perlu sampai hari ini Mbak, saya sudah diputus kontraknya. Sehingga Pemkot ini harus ya meminta pendampingan kepada kejaksaan, minta pendampingan kepada BPKP, nanti di BPK RI, dan ini masuk kepada tingkat pada BPK RI. Nah, pada BPK RI saya akan ungkap, selama ini saya sembunyikan karena menurut saya udah keterlaluan ini. Yang mantan RWP itu udah keterlaluan ini. Udah ngerti sebenarnya, udah tahu, tapi memang nggak tahu deh apa karena gelapnya nggak tahu, sehingga hal-hal dia sudah tahu tapi kemudian ditutupi, ya, tentang tidak ada modal, kemudian tidak ada mau putus, itu semua ada diatur di dalam PKS. Pemutusan kerjasama itu hanya bisa terjadi sepihak oleh Pemkot Bekasi kepada PT Anissa apabila dia PT Anissa melanggar kewajiban. Lah kewajiban 100% terpenuhi, hak-hak pedagang sudah terpenuhi, persoalannya hak PT Anissa dipenuhi dia. Nah malah sekarang baru di stop, dan itu bukan sikap pribadi, tapi itu sikap yang disampaikan kepada publik, dan itu merupakan hasutan. Kita lihat nanti apakah itu masuk dalam kategori pidana tidak. Kita lihat nanti pengacara saya, bidang hukum saya akan menindaklanjuti kepada Mas Wawan dan Pemuda Kia, RWP dan sebagainya. Apalagi kemudian ya sudah, apalagi di dalam tagline ya, janji sana janji sini, bohong sana bohong sini. Nggak apa-apa Pak, kalau ada orang yang pernah saya bohongi kemudian dia dirugikan, insya Allah saya kompensasi.
Oke. Nah, rasanya kalau melihat uraian siapa RWP, penipu atau pahlawan, nah sebenarnya yang bohong siapa? Nah kemudian lawan, janji sana janji sini, sebenarnya yang janji sana janji sini itu siapa? Kemudian belum terima SPL sudah obral toko, ini dia mengakui belum terima SPL. Tagline-nya tuh demonya Pak Wawan, Pak ini, Pak Mol, Bang Aing dan sebagainya, itu tagline-nya belum terima SPL. Lah ibaratnya belum bisa ditagih kompensasi, belum bisa dimulai dari bisa SPL, tapi bisa obral sana obral sini, memang bisa. Umpama nih pertokoan saya harganya 1,2 miliar Pak Sony, terus ibu mau beli ruko harganya 1,2 miliar, dia minta, Pak saya minta 600 saja, boleh. Kalau saya boleh, kenapa? Karena di dalam TTS dibolehkan. Hak pihak kedua PT Anissa menerima hasil penjualan penyewaan atas toko, kios dan los. Kenapa? Artinya itulah kita konsekuensi. Hentikan sudah, ya. Sebelum saya melangkah kepada wilayah hukum, dan ini tidak akan pernah berhenti wilayah hukum, karena ini tidak lama lagi akan ada BPKR. Selama ini terus terang ini Mbak, informasi ini saya diam. Kalaupun ada itu hanya di ruang terbatas dalam rapat atau dalam surat, dan sekarang sudah ada di medsos. Ini insya Allah menjadi novum. Nah, kita lihat aja nanti. Kalau saya laporan kepolisian saya atas hasutan itu adalah tidak benar, tidak terbukti, tutup balik. Dan kemudian saya ingin sampaikan, Mbak, tadi disampaikan oleh Pak Wawan, Mas Wawan, bahwa penyegelan, ya, wah, itu penyegelan itu sudah berlangsung mungkin setahun lebih tidak bayar-bayar, masih 0%. Mas Wawan dan bapak-bapak sekalian, ketika akan investasi di pasar Kranji, saya baca dokumennya. Apa yang saya baca? Kelayakan bisnisnya. Maka ketika saya baca, oh layak ini, bahwa saya dapat uang muka 40%, layak. Nah, ketika orang tidak memenuhinya, saya dikasih bekal untuk memberikan sanksi. Bentuknya seperti apa? Saya yang menentukan, karena tidak diatur. Kalau Anda tidak puas, silakan, ada lembaga hukum. Jadi saya kasih waktu 3 hari dari sekarang. Bapak-bapak yang kemudian merasa sudah melanggar PKS, statement dan sikapnya, untuk mengklarifikasi, dan mengklarifikasi itu bisa pisau bermata dua, bisa menjadi alat bukti memperkuat atas dugaan pidananya, atau bisa menyelesaikan masalah. Jadi sekali lagi, saya sudah menyerahkan seluruh hak-hak pedagang, saya sudah penuhi semua kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur oleh PKS. Sementara hak saya dihambat oleh saudara Wawan, Unratia dan RWP. Saya dirugikan, apalagi itu disampaikan dengan atas nama pedagang, berarti terorganisir, dan sampai sekarang masih mengaku pedagang. Nah, saya kira itu, dan lengkap. Wawan tidak mengaku RWP, tapi dia mengaku sebagai perwakilan pedagang. Lengkap, terstruktur, terorganisir, dan masif. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Iwan. Nggak perlu terlalu jauh seperti itu. Terus masalah yang lain tadi, silakan. Jadi ini bahasanya memutar balikkan fakta, kan begitu ya? Silakan. Kalau memang PT Anissa kita berkelanjutan kalau punya bukti, ayo, negara kita negara hukum. Saya juga punya bukti data, apalagi saya berbisnis dan RWP bikin pacar rolling. Yang mau terjadi kota kerjasama itu PT Anissa, bukan RWP. RWP hanya diminta membantu ke pembayaran, ada bukti-buktinya semua. Jadi jangan menuduh sembarangan. Terus masalah menipu, yang menipu siapa? Oke, nanti tolong bapak-bapak ya datang ke rumah saya punya bukti semuanya. Kami ini RWP sebenarnya membantu PT Anissa loh. Memang dari awal nggak punya modal, kita nggak usah kita tutup-tutupin, gitu loh. Kita tahu, makanya pada tanggal 14 Desember
tahun 2020 ya, Pemkot Kota Bekasi membuat tim percepatan pembangunan TPS karena terlambatnya pembangunan TPS. Salah satunya RWP ya, dijadikan tim di situ dan kita membantu. Tapi nggak apa-apa karena waktu itu udah apa ya? Silakan Pak Iwan punya bukti. Ayo kita adu data, adu bukti. Mana yang kita kalau salah, yang menipu siapa? Saya RWP tim 9 apa kita bisa bersangkutan. Kan itu ya, nggak usah kita ribut-ribut, kita adu data aja di fakta. Boleh kapanpun pintu rumah saya terbuka, akan saya buktikan bukti-bukti semuanya. Ini kan namanya begini Bu ya, kita sudah membantu loh, ibaratnya beliau mati-matian, kita tahu kok, bukannya nggak tahu kok, gitu loh. Jadi nggak usah lah menyatakan dirinya itu paling benar, jangan. Kita data ada kok, bukti ada kok. Kalau misalnya saya menipu, kalau masalah kita mengontrakkan jatah TP saya itu hak saya, karena saya udah mau kerja, udah bayar ke PT Anies, itu kewajiban. Dan perlu diingat, saya selalu berbicara Pak Iwan. Memang benar, Pak Iwan mau memasak secara sesuai dengan PKS, tapi ingat, pada saat PKS kami sudah benar menolak. Karena harusnya kan masalah urusan ini kan harusnya kan Pemkot juga kan mengundang dong kami para pedagang, karena mau bayar kami. Ini kan ada apa yang antara PT Anies dengan Pemkot Kota Bekasi? Kenapa kami tidak dilibatkan? Yang membayar dengan Pemkot atau kami? Makanya sampai Pak Iwan memaksakan PKS kita sama Pemkot karena yang bekerja sama sama Pemkot. Tapi kita oke, kita ikut 10% kita bayar. 30% kesepakatan dibikin selama masa pembangunan 24 bulan 2 tahun. Ada loh, itu catatan Pak Iwan itu ada. Dan saya masih punya silakan. Kita nggak perlu argumentasi, nggak perlu debat, ini ada gunanya. Pak Iwan kalau punya data, saya punya data, ayo kita buktikan kebenaran negara kita negara hukum kok. Oke Pak. Ya mungkin saya segitu aja, sekian. Terima kasih, saya ada emosi sedikit, nggak apa-apa. Gitu. Jadi biar terbukti lah, nggak usah kita bicara hukum, ya kita negara hukum. Saya tadi ada rapat terakhir ya, bahwa akhirnya pemerintah Kota Bekasi berkonsultasi ya ke BPKRI ya untuk melakukan audit atau apalah ya. Kita tunggu nih sejauh mana hasilnya. Nah, seharusnya memang Kota Bekasi Pemkot harus hadir, cuman kami sayangkan kenapa tidak hadir. Nah, ini ada pemerhati kebijakan publik Ibu Nimas Kota Ladowi. Mungkin Bunda bisa melihat dari tadi ya bagaimana bisa terulang, ada miskomunikasi, ada yang saling mempertahankan, ada yang saling menganggap itu hoax, penipuan, ada segala macam. Nah, posisi pemerintah Kota Bekasi sebenarnya ada di mana ini Bunda? Karena ada Pak Iwan bilang belum haknya Kota Bekasi meminta kompensasi karena SPL aja belum terbit, sedangkan pasal mengatakan kompensasi akan ditarik jika sudah mengantongi SPL, revitalisasi berjalan. Gimana Bunda? Semua yang berkepentingan tentunya ya, selawat dan salam kita sampaikan kepada dia, tapi harus baik juga. Saya menikmati loh Bapak-bapak, sangat menikmati. Jangan sampai nanti gajah sama ini berkelahi lalu mati di tengah-tengah, ya kan? Sebenarnya ini urusannya ini sangat mudah, sangat mudah. Semua bayi itu ya. Saya tadi bilangnya ini udah kayak ini loh, pemilu ya, ada TPS ya kan, ada apalagi PKS ini pertama kali saya PKS ini pakai kader organisasi iya kan ini, karena selesai iklan sahabat saya kan gitu. Direkturnya kan mirip sekali, saya sampai kaget. Atau masih saudara Pak? Bapak-bapak, ibu-ibu, kita belok panas, hati belok panas, tetapi kepala kita harus tenang. Ya, kita dalam menanggapi sesuatu hal, mungkin ibu bilang, oh bapak-bapak bilang, ini sudah 2 tahun Bu, gini-gini. Tapi ingatlah itu, saya bawa ke suasana supaya tenang dulu ya. As-sabru minal iman wal iman bil jannah. Sabar itu sebagian daripada iman, dan orang beriman tempatnya surga, dan orang sabar itu pasti menang gitu loh, ya kan? Walaupun kebohongan itu berlari secepat kilat, walaupun kebenaran itu lambat, tapi pasti akan datang dan pasti akan benar. Jadi yakinlah itu. Kedua,
Saya menanggapi tadi ya, dari siapa? Dari Bapak yang ujung, maaf Pak Wawan ya kalau nggak salah ya. Nah, saya diberikan apa? Pedagang menuntut, sah-sah saja. Pedagang menuntut sah-sah saja, ya boleh. Karena satu tapi ada nggak dalam hal tersebut ada perjanjian antara pedagang dengan pihak pengembang yang mengelola? Karena segala sesuatu apapun tidak boleh keluar dari rule-nya, ya. Kalau keluar dari rule-nya, artinya hak dan kewajibannya bisa one prestasi, kan seperti itu. Nah, kedua, saya mendengar juga masalah apa, prosesnya itu ya kan, proses menurut Bapak Direktur tadi, kenapa itu bisa jadi begini, jadi begini, jadi begini. Saya cuma mencermatinya seperti ini. Harusnya ada pemerintah di sini. Jadi saya enak bicaranya ya, karena saya tidak mau, karena saya ini juga asalnya dari rakyat, jadi otomatis saya juga akan berdiri di pihak rakyat, tapi tentu saja pihak ya rakyat yang benar-benar memperjuangkan kehidupannya dengan baik dan benar, ya kan, bahwa memang segala aturan itu harus diikuti, Pak. Harus diikuti ya. Nah, tentang tadi bagaimana kita mau jalan tiba-tiba saja di stop, artinya di sini ada niat baik dari pengembang, ya kan, begitu ya Bapak-bapak, ada niat baik dari pengembang, dan bagaimana pula sesuatu yang belum berjalan tetapi diminta kompensasi, ya gitu ya Pak ya kan. Nah, bagaimana pula ini mau dijalankan kalau SPL-nya tidak dikeluarkan, gitu. Ujung daripada akar masalah ini sebenarnya adalah SPL tersebut, surat penyerahan lapangan. Jikalau SPL ini cepat diberikan oleh pemerintah, ini mungkin tidak akan menjadikan miscommunication, ya. Saya rasa saya minta dengan hormat, mohon para pedagang juga jangan mau diatur, ya, jangan mau diatur. Apapun itu kembali kepada niat semula, bahwa niat kalian di situ adalah berdagang, memperjuangkan kehidupan anak, istri dan keluarga. Jadi jangan mengikuti alur daripada perjanjian dari PT Adisa ya, PT Adisa ABB dengan Pemkot. Nah, biarkan mereka menyelesaikan masalah itu. Nah, saya serukan kepada pemerintahan Kota Bekasi yang kali ini ya dipimpin oleh Bapak Dr. Tri Adianto. Pak Tri ini adalah orang yang sangat pintar sekali dalam soal birokrasi, dan juga beliau ini sangat pintar dalam soal mengelola apapun juga karena pengalamannya. Saya mohon kalau bisa disampaikan ini Mbak Sophie, tolong diberitahu kepada anak buahnya, ya kan, dipercepatlah SPL ini diselesaikan. Jangan sampai para pedagang ini mau bulan puasa loh, ya. Ini kita berbicara loh. Pak Jokowi itu jelas katakan bahwa UKM, pedagang itu harus dihidupkan, ya, harus hidup mereka. Nah, jadi keluarkanlah segala SPL itu. Nah, kalau sampai SPL ini sudah keluar, PT Anissa juga tidak berjalan, saya yang akan mimpin demo yang paling depan, Pak. Jika SPL ini sudah keluar, PT Anissa tidak bisa mempertanggungjawabkan hak dan para pedagang, saya yang paling depan. Minta nomor saya sama Mbak Sophie. Jadi menilik ini semua. Akhirnya saya ketik, tadi saya ketik, karena Mbak Sophie minta saya ngajar di kampus pertama. Semua pihak yang bayar, karena saya khawatir salah, karena saya itu semangat banget, jadi saya sudah semangat. Semangat udah. Semua pihak baik Pemkot Bekasi maupun PT ABB harus mematuhi PKS
PKS itu bukan partai keadilan sosial, Ustaz. Perjanjian kerjasama. Dilihat dari materi PKS, memang isinya tidak berdiri seimbang ya.